Selamat pagi saudara-saudara, kita bertemu lagi di kelas kita hari ini. Sebelum kita memulainya, mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat bertemu dengan saudara-saudara kami, mahasiswa STT Lutheran, yang akan belajar bersama-sama salah satu bahasa yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama. Oleh karena itu kami mohon kepadamu supaya Engkau memberikan pertolongan kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari ini dapat kami pahami, bahkan bermanfaat bagi pelayanan kami di masa mendatang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita belajarnya menggunakan rekaman karena saya harus uh, menghadiri acara pemakaman tetangga terdekat, jadi saya memberikan rekaman untuk kita belajar tapi tidak mengurangi masalah. Jadi mohon maaf, hanya kelemahannya kalau rekaman seperti ini saudara tidak bisa berinteraksi secara langsung. Kalau ada beberapa pertanyaan nanti saudara bisa menyimpan lalu kita bisa menanyakan, kita berinteraksi di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, untuk pertama kali saya akan eh, mengajak kita semua untuk mereview kosakata yang sudah kita pelajari. Karena apa yang sudah kita pelajari itu dari sejak awal kita sudah mempelajari kira-kira bab 22 bab ya, sudah cukup lumayan banyak ya. Kosakata yang sudah kita hafalkan juga cukup lumayan. Jadi dari 22 bab itu ada 13 kosakata yang sudah kita hafalkan ya. Cukup lumayan banyak, 13 bab ya. Setiap bab mungkin sekitar berisi 10 kosakata. Jadi kalau dikali 13, otomatis minimal kita menghafalkan 130 kosakata. Ini jumlah yang tidak sedikit. Kalau kita tidak mengulang-ulang maka akan cepat hilang ya. Oke, kita mulai dari kosakata yang pertama. Saya akan share. Saudara bisa mencoba untuk menebak di dalam kelas ya. Meskipun saya tidak bisa memberikan interaksi secara langsung, tetapi paling tidak ini menjadi cara kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari. Saya akan berikan waktu mungkin kira-kira 5 detik untuk setiap kosakata yang kita lihat di sini, lalu saya akan berikan jawabannya. Kosakata yang pertama berdasarkan frekuensi yang paling sering muncul di sini, kalau kita lihat di sana ada le. Saudara tahu ini le ini adalah preposisi ya. Bisa diterjemahkan, le ini bisa diterjemahkan ke atau kepada atau untuk ya. Kemudian ada be, saya akan sedikit cepat ya karena ini sudah sering sekali. Be itu juga termasuk preposisi. Ada terjemahan dalam, di samping, dengan, bagi atau ketika. Kemudian ada at. Apa ini at? Saudara masih ingat? Iya, ini adalah tanda objek langsung. Jadi kalau ada at di dalam sebuah kata, meskipun itu letaknya di belakang kata kerja maupun di depan, di belakangnya lagi ya, ini adalah tandanya bahwa kata itu sebagai objek langsung. Nah, kita perlu ingat bahwa bahasa Ibrani ini cara penulisan kalimatnya itu tidak seperti kaidah bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia itu cenderung urut dari subjek, predikat, objek, lalu ditambah dengan keterangan. Kalau bahasa Ibrani kita jumpai bahwa yang pertama kali muncul bukan subjek, tetapi kata kerja. Baru kemudian di belakang kata kerja itu biasanya subjek atau pelaku. Tetapi itu tidak menjadi patokan karena kadang-kadang eh, tidak ada subjek secara langsung di belakang kata kerja. Karena sebenarnya kata kerja itu
sudah memiliki subjek, ya, sudah memiliki subjek. Jadi ketika itu subjeknya orang pertama, orang kedua itu biasanya eh, berupa kata kerja itu sendiri, ya. Tetapi kalau bentuk orang ketiga biasanya ada subjeknya. Nah, kalau objek ini tandanya adalah at, ya, tandanya adalah at di sini. Jadi kalau ada at dimanapun letaknya itulah objeknya. Oke, jadi at adalah tanda objek langsung. Kemudian yang kedua ini bisa berarti preposisi. Selain tanda objek langsung, kata at tadi bisa berfungsi sebagai proposisi atau kata depan yang artinya bersama atau dengan, ya. Kemudian ada min, ini masih preposisi. Jadi be, ke, le, min itu preposisi semua. Ini artinya dari, daripada atau setelah. Apa nih? Saudara pasti tahu semua, ya. Ini adalah Adonai atau Yahweh. Apa ini? Ya, ini di atas atau di samping. Ini masih preposisi juga. Masih preposisi. Kemudian ada L. L ini juga preposisi. Kepada atau sampai kepada. Sekarang saya akan memberikan waktu 5 detik untuk saudara menebak. Asyir. Yang. Di mana? Kol. Semua. Setiap atau seluruh. Amar. Berkata. Lo. Tidak. Ben. Anak laki-laki. Ki. Artinya bahwa, karena, sebab, pada waktu, apabila, ketika, memang, walaupun. Banyak sekali, ya. Hayah. Ini bisa ada, terjadi, atau menjadi. Ke. Preposisi. Artinya seperti, sesuai dengan. Asyah. Melakukan. Membuat. Menjadikan. Membentuk. Nah, sebenarnya ini punya subjek. Subjeknya adalah orang ketiga tunggal. Bentuk paling dasar dari kata kerja Ibrani itu justru orang ketiga. Jadi kalau tidak ada subjek yang tertera di dalam sebuah kalimat, maka kata kerja itu sendiri sudah memiliki subjek, yaitu orang ketiga, yaitu dia, maskulin, ya. Elohim, ya, ini Allah atau dewa-dewa. Bo, datang, masuk, atau membawa. Ini dalam bentuk hifil. Melek, raja. Israel, Israel. Eretz, tanah atau bumi. Yom, siang, hari atau waktu. Ish, laki-laki, pria. Panim, muka atau di hadapan kalau bersama-sama dengan le. Bayit, rumah. Nathan, memberi atau membiarkan. Anasim, bentuk jamak dari ish, berarti para laki-laki, sebenarnya lebih tepat seperti itu. Am, bangsa atau umat. Yat, tangan. Halak, pergi atau berjalan. Hem, mereka.
Ini kata ganti petunjuk orang ketiga jamak. Kadang-kadang ditulis dengan am ya kalau untuk bentuk akhiran. Hemah sama, hanya bedanya gender. Gendernya feminim. Mereka. Dabar. Perhatikan ini dengan vokal khames. Kedua-duanya vokal khames. Berarti ini kata benda, bukan kata kerja. Kata atau perkara. Who, dia. At, sampai. Ra'ah, melihat. Ab, aba atau bapa. Zeh, ini. Syama, mendengar. Diber, berbicara, berkata, mengatakan. Ir, kota. Yasyab, berduduk. Sebenarnya yang paling tepat tinggal ya, bukan berduduk. Karena berduduk itu bukan kaidah bahasa Indonesia, bukan EYD, bukan ejaan yang disempurnakan. Yang tepat adalah duduk atau berdiam. Im, kalau, jika. Yatsya, pergi keluar. Im lagi. Kalau tadi menggunakan alef, kalau sekarang menggunakan ain, bunyinya seperti ditelan. Im, ini bersama. Sedangkan im yang tadi, kalau kita lihat yang pertama, ini menggunakan alef. Kalau yang ini menggunakan ain. Bersama. Hine, lihatlah. Lakah, mengambil atau membawa. Ehad, satu. Akad, satu. Yada, mengenal atau mengetahui. Atah, engkau, kamu. Ain, mata, air mata. Maaf, mata air bukan air mata ya. Syem, nama. Ani, aku atau saya. Khara, memanggil, berseru, berteriak. Syalak, mengirim atau mengutus. Sam, di sana. Akal, makan. En, tidak ada. Tidak atau dari mana? Isyah, perempuan, wanita atau istri. Nasyim, ini bentuk jamaknya, berarti para perempuan. Gam, juga, memang. Mosyeh, Musa. Eleh, ini. Al, tidak atau bukan. Derek, jalan atau perjalanan.
Mitsrayim, Mesir. Akh, saudara atau abang. Akhare, di belakang atau sesudah. Roos, pemimpin atau kepala, puncak permulaan pemimpin. Zoot, ini ada kolom di sini. Zoot, kata ganti petunjuk. Ini. Bat, anak perempuan. Mayim, air. Koh, demikian atau sekarang. Mah, apa. Adam, manusia atau laki-laki. Hem, ini kata ganti orang ketiga maskulin jamak, mereka. Har, gunung. Top, baik atau senang. Gadol, besar atau agung. Amat, ini berdiri atau berhenti. Takat, preposisi dari atau di bawah atau daripada. Khol, ini suara atau bunyi atau guruh atau kabar. Hi, dia, feminim tunggal. Atau itu, feminim tunggal. Syamar, memelihara atau menjaga. Melindungi, menyimpan, mengamati. Mi, siapa. Mishpat, peraturan atau keadilan. Syamayim, surga atau langit. Ben atau bayin, ini antara atau di antara. Perhatikan bahwa kata ben ini mirip dengan kata ben tanpa sereyot. Kalau tanpa sereyot atau dengan segol atau sere saja, itu artinya anak laki-laki atau keturunan. Makhom, tempat. Yarat, menurun atau turun. Ruah, angin. Roh atau nafas. Anoki, aku atau saya. Yakob, Yakub. Ets, pohon atau kayu. Nabi, nabi. Meot, ini adverb atau kata sifat sekali atau sangat. Kalau dalam bentuk kata benda itu kekuatan atau kemegahan. Lekem, roti atau makanan.
Hati-hati kalau kita bertemu lahem. Ini preposisi dengan akhiran ganti ya. Kadang-kadang kita terjebak. Ra, kata sifat jahat atau buruk. Shelomo, Salomo. Abad, melayani, bekerja atau mengusahakan. Karat, memotong, memutus atau menebang atau membuat perjanjian kalau dalam konteks perjanjian atau berit. Nah, ini dia. Kalau karat tadi bersama-sama dengan berit, maka itu membuat perjanjian. Atem, kalian. Zoon, kambing atau domba. Kemudian ada paro. Paro, kita lihat di sana. Fir'aun. Midbar. Hati-hati, ini bukan preposisi. Ini satu kata benda. Artinya padang gurun. Basar. Ini daging atau tubuh. Rasya. Salah atau jahat. Regel. Kaki. Naar. Pemuda. Shalom. Damai sejahtera. Abram. Abraham. Kita tahu ini nama orang. Zakar. Mengingat. Laila. Malam. Adamah. Tanah. Torah. Hukum. Taurat atau ajaran. Boker. Pagi. Yosef. Yusuf. Malak. Malaikat atau utusan. Syadik. Benar. Adil. Tidak bersalah. Yasha. Diselamatkan. Ditolong. Syapat. Menghakimi. Mengadili. Mitzwah. Perintah. Zaken. Tua. Lama. Mengapa? Sa'al. Bertanya. Bakar. Memilih. Akar. Lain atau yang lain. Sedekah. Kebenaran. Keadilan.
radaf, mengejar atau menganiaya, sus, kuda jantan, Shemuel, Samuel, kakam, bijak atau yang bijaksana, yes, ada, erep, petang atau senja, shemesh, matahari, koma, tembok, emet, kebenaran, or, terang, anahnu, kita atau kami, yashar, benar atau jujur, nahar, sungai, peri, buah, syedek, kebenaran atau keadilan, kados, kudus, syabat, sabat, apar, debu, shomer, penjaga, katan, kecil atau yang kecil, akhar, di belakang atau sesudah, asau, esau, kenaan, kanaan, enah, mereka, masyal, berkuasa, hayakal, istana, hosek, kegelapan, Yeshua, keselamatan atau pertolongan, Kenaani, orang Kanaan, barakah, barakah, berkat, kalom, mimpi, Saul atau Seol, maaf, Sheol, bukan Saul ya, Sheol. Sheol ini dunia orang mati. Yare, takut, bara, menciptakan, Laban, Laban, Syarah, Sarah, Rachel, nama orang semua ya, Rahel, Zir'ah, takutan atau kehormatan, Hibdil atau bedal, memisahkan, Gan, kebun, Henah, mereka, Kokab, bintang, Yesha, keselamatan, Sinai, Sinai, Mitsri, orang Mesir. Oke, saya kira cukup itu
untuk apa namanya, review kosakata. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan materi yang kita lanjutkan pada minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas ujian tengah semester dan di sana sudah ada pembelajaran mengenai infinitif. Saudara masih ingat itu infinitif? Ya, infinitif adalah beberapa uh, kata kerja yang menjelaskan penekanan atau sungguh-sungguh menjelaskan keadaan yang tetap, tapi juga bisa menjelaskan tujuan, cara, atau instrumen, atau lokasi gitu ya. Nah, sampai di pelajaran 22 ini kita sudah belajar beberapa kata kerja. Saya hanya ulang sedikit ya mengenai kata kerja perfect. Kata kerja perfect itu menjelaskan kejadian pada masa lampau. Kemudian ada juga kita belajar partisip. Partisip itu bisa menjelaskan keadaan yang sedang berlangsung karena bisa diterjemahkan sedang, atau juga menjelaskan kata sifat yang berfungsi sebagai kata kerja. Jadi kadang-kadang kita pakai kata yang di sana. Nah, kemudian kita juga belajar kata kerja dengan pangkal kal, kala imperfect. Memang kalau dalam bahasa Yunani, kala imperfect itu diterjemahkan telah ya, tetapi penekanannya adalah kejadian yang belum selesai dan masih berlangsung. Nah, dalam bahasa Ibrani, kalau ada kala imperfect kita terjemahkan akan. Bukan berarti itu future, tapi adalah kata kerja yang menjelaskan tindakan yang sudah dimulai, yang sudah berlangsung pada waktu itu, tapi belum selesai. Jadi kita terjemahkan akan begitu. Nah, kemudian kita juga belajar bentuk perintah imperatif ya. Kalau imperatif itu berarti bentuk perintah yang biasanya kita terjemahkan lah dalam bahasa Indonesia. Nah, perintah dalam bahasa Ibrani itu ada dalam bentuk kedua, perintah biasa, imperatif, tapi ada yang disebut kohortatif dan jasif, yaitu perintah untuk orang pertama dan perintah untuk orang ketiga. Bagaimana kita memerintahkan diri sendiri? Nah, biasanya itu menggunakan kata biarlah saya. Terjemahannya seperti itu. Nah, ciri-cirinya kita sudah lihat. Ciri-cirinya kalau kita perhatikan di dalam tabel, kita ringkaskan di dalam tabel, ada beberapa bentuk ciri-cirinya. Saya akan perlihatkan sedikit mengenai ciri-ciri yang sudah kita pelajari sampai hari ini. Sebentar, cukup lama bukan? Ya, ini dia. Baik itu kal, nipal, piel, pual, hipil, hopal ya. Kita pelajari ini ya. Yang sudah kita pelajari sampai di bab ini adalah semuanya masih dalam bentuk kal. 7 pangkal kata kerja kita baru belajar satu saja, yaitu bentuk kal, bentuk yang paling sederhana. Dan diatesisnya itu aktif. Jadi sebenarnya ada 7. 1, 2, 1 kal, 2 nipal, 3 piel, 4 pual, hipil, hopal, dan hitpile. Nah, ini namanya 7 pangkal kata kerja. Nah, kita baru belajar kal saja. Kita baru belajar kal saja. Kita sudah belajar kal perfect yang dia terjemahkan telah. Ciri-cirinya apa? Kita sudah hafalkan dulu ya. Kita kuiskan. Katal, katalah, ketalta, katal, ketalti, katelu, ketaltem, ketalten, ketalnu. Ini yang dari orang ketiga urut bawah. Artinya kalau perfect tidak ada awalan namun ada akhiran. Ya. Lalu kemudian imperfect yang tadi kita terjemahkan akan karena belum selesai. Ada awalannya di sini perhatikan. Tik yiktol, tiktol, tiktol, tikteli, ektol, yiktelu, tiktolena, tiktelu, tiktolena, niktol.
Nah, kemudian kita selanjutnya belajar imperatif. Imperatif ciri-cirinya apa? Ada awalan ketol, EO untuk orang kedua. Lalu kitli, kitlu, ketolena. Jadi perhatikan kalau ada awalan sewa di sini, kemudian ada kolom di huruf kedua, itu berarti imperatif atau perintah orang kedua. Biasanya ini paling sering muncul nih bentuk ini, ya, dan juga ini orang kedua maskulin jamak. Nah, sekarang kita perhatikan yang infinitif yang sudah kita terjemahkan kemarin, ada khatol. Sebenarnya kalau infinitif itu ciri-cirinya yang paling sering menonjol adalah adanya 2 kali pengulangan kata. Misalnya, khatol, khatal begitu ya. Jadi, syamor, syamar, syamor gitu ya. Itu ciri-ciri dari infinitif. Nah, infinitif itu bisa diterjemahkan tetap, ya, tetap, atau sungguh-sungguh. Kita masih ingat ya, sungguh-sungguh. Nah, kemudian ada partisip yang ciri-cirinya seperti ini. Kalau yang aktif diawali dengan holem, hotel. Beda ya dengan infinitif ya tadi. Ya, maaf, beda dengan imperatif. Imperatif itu hetol, kalau partisip hotel. Terbalik ya. Kemudian ada pasif. Partisip pasif ini khatul. Menggunakan ciri-cirinya menggunakan surak ya, surak. Kemudian ada apa nih? Imperfect plus vowel konsekutif. Kalau ada vowel konsekutif, nah di sini perubahannya ada vowel. Vowel konsekutif ini adalah cara penulis Ibrani itu untuk menuliskan kejadian yang sudah berlangsung pada masa lampau ya setelah kata kerja utama. Jadi yang pertama perfect, yang kedua imperfect tapi ditambah dengan vowel konsekutif ya. Kita sudah pelajari mengenai maaf, kita akan pelajari lebih lengkap bahwa konsekutif itu di pelajaran 25 nanti. Oke, kemudian yang sudah kita pelajari, ini yang sudah kita pelajari adalah jasif. Jasif itu perintah untuk apa? Ya, perintah untuk orang pertama. Orang pertama, biarlah saya. Orang pertama tunggal, biarlah saya. Kalau koortatif ini untuk orang ketiga, biarlah dia. Jadi permohonan untuk orang ketiga. Nah, ini paradigma yang sudah kita pelajari, baru satu baris ini yang kita pelajari. Nah, nanti kita akan lanjut ini. Tapi saudara perhatikan, jangan putus asa karena waduh ternyata kita masih banyak beban, bukan beban ya, tapi ini berkat. Beda sedikit ya, beban dan berkat. Kalau kita memandang ini sebagai berkat, kita tidak akan terbeban. Tapi kalau kita memandang ini sebagai beban, maka kita nggak akan mendapatkan berkat. Nah, menarik ya. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk mempermudah ini? Lihat ciri-ciri utamanya yang merah itu. Yang merah itu adalah perubahannya. Justru Ibrani itu sangat mudah karena apa? Ketika kita mau menyampaikan sesuatu itu hanya tinggal merubah awalan dan belakangnya. Tidak perlu menambahkan kata apa-apa, hanya berubah awalan, depan, dan akhiran di belakang, atau mungkin hanya berubah vokalnya saja. Nah, perubahannya itu pun sebenarnya ada kesamaan, ada ciri-ciri yang menonjol. Kalau saudara perhatikan, perhatikan di sini. Yang akhiran yang merah ini dari awalan, dari khal sampai di sini, ini akhirannya sama. Nih lihat, akhirannya sama semua. Yang beda apa? Yang beda cuma awalannya. Ini sama, ini sama, ini sama. Yang beda cuma awalan. Sedangkan yang imperfect ini sama, awalannya sama. Ini cuma beda vokalnya saja. Ya, beda vokalnya. Akhirannya sama. Demikian juga dengan imperatif dan sebagainya. Ada ciri-ciri yang menonjol, jangan khawatir. Jadi saya tidak akan menakut-nakuti saudara. Wah, saudara harus hafal semua ini satu persatu. Memang harus hafal, tapi ada cara untuk kita memahami itu berdasarkan ciri-ciri yang menonjol. Yang menonjol itu bisa kita lihat di sana. Nah, kalau sudah ketemu ciri-cirinya, kita tinggal mengikuti analisanya. Kalau perfect orang ketiga maskulin singular, tunggal, itu berarti kita terjemahkan dia. Dia telah gitu ya. Kalau kal ini.
bakal perfect. Kalau orang kedua maskulin tunggal berarti kamu, subjeknya kamu. Nah, kalau orang pertama C ini common singular, orang pertama umum tunggal berarti saya. Lihat perhatikan di sini kalau subjeknya orang pertama tunggal, bentuk apapun itu berakhir dengan T, lihat di sini. T, 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 T. Berarti kalau subjeknya orang pertama saya, itu berarti menggunakan akhiran T. Nah, kalau orang ketiga akhirannya U semua nih, lihat di sini. Tetapi jangan khawatir, kita masih belajar ini, masih belajar kal semua ya. Kal itu bentuk aktif sederhana. Yang ini bukan aktif lagi, yang PL dan seterusnya itu tidak aktif. Nanti kita akan pelajari ke sana. Itu nanti di semester berikut ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita atau kita akan membahas kelanjutan dari pembelajaran kita di bab yang ke-22 latihan 13 ya. Kalau saudara akan membuka di sana di halaman yang ke-51. Di halaman yang ke-51 saudara bisa perhatikan ya, ini adalah materi yang kita ujikan kemarin. Saya ambil dari nomor 5 sampai nomor 10 dan saya melewatkan nomor 9. Nah, hari ini saudara tugasnya adalah mengerjakan sisanya ya. Perhatikan sekali lagi bahwa materi di bab ini di latihan 13 kita berfokus pada kata kerja infinitif ya. Nah, kita akan mengulang sedikit mengenai infinitif. Saya akan mengulang sedikit. Apa itu infinitif? Nah, infinitif adalah bentuk kata kerja yang bisa berfungsi sebagai kata benda dan kata kerja. Kenapa disebut infinitif? Karena tidak terbatas, infinite, tidak terbatas. Yaitu tidak memakai awalan dan akhiran yang menentukan waktu, persona, jenis, dan jumlah. Tapi infinitif konstruk bisa memakai akhiran ganti, nanti akan kita lihat. Nah, lalu apa itu infinitif? Infinitif itu ada dua, infinitif absolut dan infinitif konstruk. Yang absolut ini adalah ciri-cirinya adalah memiliki satu bentuk saja, yaitu kata induk dengan holempau sebelum konsonan ketiga nih. Jadi contohnya, kalau misalnya kita perhatikan di sana, kita mengenal kata syamar ya. Syamar itu artinya memelihara. Kalau dibuat infinitif, maka menjadi syamor. Yang ma ini diganti dengan holempau. O, jadi syamor. Begitu juga dengan syapat menjadi syapot. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk menekankan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, itu bisa menekankan ia sungguh-sungguh memelihara, ia akan memelihara, kemudian kamu boleh makan dengan bebas, berarti ini keadaan yang bebas, lalu pasti, ini keadaan yang absolut pasti. Oke, itu. Kemudian sebagai adverb atau menjelaskan keterangan, ia menjelaskan kata kerja. Jadi jangka waktunya apabila infinitif absolut terdapat sesudah kata kerja, artinya adalah jangka waktu. Ia tetap memelihara, artinya begitu. Jadi ini diulang dua kali. Syamor, syamar, syamor. Ia tetap akan memelihara. Yismor, syamor. Ia akan tetap memelihara. Mengapa yang pertama disebut tetap, mengapa yang kedua disebut akan? Karena di sini imperfect, sedangkan ini perfect. Ya, ini yang membedakan. Jadi syamar, syamor ini ia tetap memelihara, berarti tindakan yang sudah selesai. Kalau yismor, syamor, dari kata yismor sendiri itu adalah ciri-ciri imperfect. Ya, kalau kita lihat ciri-ciri yismor itu adalah ciri-ciri dari imperfect ya, seperti tabel yang tadi kita lihat. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah infinitive construct. Perhatikan di sini bentuknya hanya menggunakan holem saja. Dalam bentuk perintah ini sama. Dalam bentuk perintah sama. Jadi menggunakan shemor. Nah, fungsinya ini bisa menunjukkan atau berfungsi sebagai kata kerja dengan subjek dan objek. Contoh ini at
Boi berarti sampai, boi saya datang. Lalu kalau misalnya diawali dengan, eee, apa namanya, diawali dengan kalimat atau kata benda, maka bisa berfungsi untuk menjelaskan, atau berfungsi sebagai kata benda. Contohnya ini, im, bin, bukan bin sebenarnya benar ben ya. Im, ben, hakot, harasya. Im, ben, jika ben seorang anak laki-laki, hakot, nah ini infinitif, konstruk, maaf ya. Yang dipukul, harasya adalah yang jahat. Ini partisip. Jadi yang dipukul ini kan menjadi kata benda. Seperti itu ya, menerangkan kata benda ya. Nah ini perubahannya bisa ditambahkan dengan kata ganti. Oke itu, nah ini sedikit. Infinitive construct ini bisa bersama-sama dengan preposisi atau kata depan. Contohnya ini ada be, ke, le ya. Be itu ketika atau dengan, bahwa, ke itu ketika. Kalau semula kita menerjemahkan ke ini seperti ya, kalau misalnya itu ada dengan kata benda, tapi kalau dalam infinitif maka itu menunjukkan waktu, keterangan waktu, ketika. Nah, kalau dengan preposisi le ini banyak terjemahannya. Bisa menunjukkan maksud atau tujuan, bisa menunjukkan hasil, bisa menunjukkan objek, bisa menjelaskan cara. Nah, bagaimana kita menerjemahkan atau memilih ini? Ya, yang paling tepat apa dalam konteks itu? Oke, kita masuk ke soal. Yang belum kita kerjakan adalah nomor 9. Di sini saya akan kasih contoh pembahasannya. Kalau saudara perhatikan di sini, mengapa saya membuat tabel? Ini di ayat yang di nomor 9 ini berbunyi Amru bani Yakub el Abihem Sya'ol Sya'al. Perhatikan di sini ada Sya'ol Sya'al. Ini adalah ciri infinitif. Otanu haish. Nah, kemudian saya masukkan ke dalam sebuah tabel supaya kita mudah untuk menganalisa kata per kata. Jadi ini sebagai contoh ketika saudara mau menerjemahkan kata, supaya saudara lebih jeli, maka yang harus dilakukan adalah menganalisa kata per kata. Caranya adalah dengan membuat tabel seperti ini. Ya, ini contoh saja ya. Nah, perhatikan di sini kata amru, kalau dianalisa ini kal perfect orang ketiga maskulin jamak ya. Kal perfect orang ketiga maskulin jamak. Nah, kalau orang ketiga jamak ini mereka. Mereka siapa? Nanti kita lihat apakah ada subjek di belakangnya atau tidak. Kalau tidak ada, berarti subjeknya adalah mereka itu sendiri. Nah, dari kata amar, apa itu amar saudara tahu? Ya, amar adalah mereka telah bertanya atau maaf ini berkata ya, bukan bertanya. Maaf, berkata. Ya. eh, Kemudian ada bene Yakub. Kita lihat bene itu apa? Bene ini kata benda konstr itu konstruk jamak. Dari mana tahu ciri-ciri konstruk jamak ini? Dari akhiran sereyot ini. Perhatikan di sana ada akhiran sereyot. Ini menandakan bahwa itu adalah kata benda jamak. Kalau bukan konstruk, maka ini akan menggunakan akhiran im ya. Kita masih ingat kata benda yang berakhir jamak itu akhirannya adalah im ya. Oke, lanjut. Jadi bene ini keturunan. Karena jamak, keturunan itu bisa jamak. Nggak perlu ditulis keturunan-keturunan ya. Karena keturunan itu bisa juga jamak. Nah, kemudian ada Yakob, ini kata benda maskulin tunggal. Berarti keturunan Yakub. Nah, perhatikan di sini ini subjek yang cocok dengan kata amru. Mengapa? Karena di sini jamak. Jadi subjeknya jamak, maka kata kerjanya pun harus jamak. Oleh karena itu di sini mereka tidak diperlukan lagi karena ada subjek yang menggantikan mereka.
Jadi terjemahannya adalah keturunan Yakub telah berkata, begitu ya. Nah, kemudian adalah Al Abihem. Nah, maaf ini L ya. L Abihem. Ini ada Seva di sini. Ada Seva saya tulis dulu ya. Tadi hilang ini huruf Sevanya, maaf. Oke, ada maaf bukan Seva, Segol ya, Segol. Jadi L ini menunjukkan preposisi seperti ini. Ini L preposisi plus kata benda. Kata bendanya memiliki akhiran. Perhatikan akhiran hem. Ini akhiran apa? Akhiran ganti orang ketiga maskulin jamak. Mereka. Jadi kata el abihem terjemahannya adalah kepada ab, ab bapa abihem mereka. Lalu kata yang berikut ada sya'ol, sya'al. Ini adalah ciri-ciri infinitif apa tadi? Ya, itu adalah infinitif absolut ya. Infinitif absolut yang menekankan sungguh-sungguh atau tetap. Ya, jadi terjemahannya sa'al, sa'al itu menanyai ya, atau kalau kita pakai eh, terjemahan lain bisa tetap menanyakan atau sungguh-sungguh bertanya. Sungguh-sungguh memohon juga bisa. Menanyakan otanu. Apa ini otanu? Otanu itu kata ganti orang. Orang pertama umum jamak, tetapi ini berfungsi sebagai objek. Karena kita ingat bahasa Ibrani di dalam halaman yang ke-30 itu mengenai kata ganti, ada dua jenis kata ganti. Meskipun sama-sama orang pertama, tapi akan menjadi berbeda ketika berfungsi sebagai subjek atau berfungsi sebagai objek. Jadi kalau kita perhatikan ada sedikit perbedaan, halaman 33 ya, antara kata ganti subjek, kata ganti sebagai subjek, dan kata ganti sebagai objek. Nah, misalnya saya di situ dikatakan misalnya kami ini objeknya Sa'al Syaol, Syaol Sa'al. Ini objek. Tapi kalau subjek bukan otanu tapi anahnu ya, anahnu berarti letaknya sebagai subjek. Lalu ada haish. Haish itu kata benda dengan awalan penentu ya di sini. Ini kata benda dengan awalan penentu dengan kata benda. Laki-laki itu. Oke. Kemudian lanjutnya Hamoshel. Ciri-cirinya adalah partisip ini. Dari mana kita tahu itu? Nah, tadi kita sudah lihat di dalam diagram atau paradigma kata kerja. Hamoshel itu artinya yang berkuasa. Be'eretz Mitzrayim. Di. Nah, ini ada preposisi. Be. Ya. Ada eretz itu kata benda. Kenapa ini saya tulis konstrak? Karena dia menjelaskan sesuatu. Lalu ada kata benda selanjutnya Mitzrayim. Jadi ada preposisi be, di, eretz tanah atau negeri, Mitzrayim itu Mesir. Kemudian ada hayes. Hayes ini perhatikan ini bukan satu kata tapi ada dua kata. Yang pertama kata tanya. Awalan tanya ya. Awalan tanya kita pelajari di dalam pelajaran 21 ya. Ini adalah awalan tanya. Kah gitu ya. Yes itu ada. Jadi bisa diterjemahkan adakah atau apakah engkau memiliki, apakah engkau ada. Nah, ini lebih cocok terjemahannya karena di sini ada lakem. Berarti lebih baik ini diterjemahkan apakah engkau memiliki, ya, apakah kalian memiliki seperti itu ya, lakem ya. Ini adalah cara menerjemahkan yang sudah kita pelajari di pelajaran yang sebelumnya mengenai eh, kata tanya yang digabung dengan preposisi di sini. Oke lah, kita bisa membuat
adakah bagi kalian, begitu juga boleh. Adakah bagi kalian Bapa? Nah, atau kalau dalam bahasa Indonesia, apakah kalian memiliki bapak? Gitu ya. Nah, jadi kalau kita terjemahkan secara utuh, maka kalimat yang di sini berbunyi, sebentar, saya akan ganti. Di sini, keturunan Yakub berkata atau telah berkata kepada bapa mereka, kami, mereka, maaf, dia sungguh-sungguh menanyai kami. Dianya siapa? Laki-laki itu atau laki-laki yang berkuasa di tanah Mesir itu. Berarti laki-laki itu subjeknya. Dianya itu siapa? Dianya adalah laki-laki yang berkuasa di tanah Mesir itu. Wah, ini subjeknya panjang panjang sekali ya. Dia atau laki-laki itu. Laki-laki itu, laki-laki yang berkuasa di tanah Mesir itu sungguh-sungguh menanyai kami, apakah kalian memiliki bapa? Atau bisa juga secara literal, adakah bagi kalian bapa? Ya. Jadi subjeknya menarik. Subjeknya adalah dari Hais sampai ke Hamoshel, Be'eretz, Mitzrayim, tanah Mesir. Jadi laki-laki yang berkuasa di tanah Mesir itu menanyai kami. Kaminya siapa? Kaminya adalah keturunan Yakub. Nah, itu nomor 10. Nomor 10. Oke. Kita lanjut nomor 11. Nomor 11 sebenarnya sudah eh, oh ya, belum ya. Nomor 9, 10 sudah dipakai untuk ujian. Kemudian kita akan lihat nomor 11. Ya, nomor 11 kalau saudara perhatikan di sana. Oke, kita lihat. Kata yang pertama adalah yado yadati. Kita lihat bentuk bentuk normalnya berakhir dengan ti. Kita tahu tadi ti itu siapa? Orang pertama jamak. Aku. Jadi di sini kalau kita perhatikan ciri-cirinya adalah infinitif orang pertama. Orang pertama tunggal. Aku sungguh-sungguh. Nah, karena ini infinitif ya. Orang pertama tunggal. Aku sungguh-sungguh yada. Masih ingat yada itu apa? Yada itu mengetahui. Aku sungguh-sungguh mengenal atau mengetahui ki itu bahwa kados itu artinya kudus. Hamakom, apa ini hamakom? Kita lihat hamakom ada awalan H dan ada awalan makom. Berarti ada awalan penentu itu makom itu tempat. Jadi hamakom adalah tempat. Tapi di sini ada kata ganti petunjuk dekat. Ini. Jadi yang itu tadi hilang diganti dengan ini. Tempat. Suatu tempat ini ya. Lahwah. Lahwah ini preposisi dengan akhiran ganti bagi Tuhan. Jadi terjemahannya, aku sungguh-sungguh mengetahui bahwa tempat ini adalah kudus. Mengapa di situ dikatakan adalah? Karena kita ingat hubungan antara kata sifat dan kata benda. Di sini ini kata benda, kata sifat.
ya. Kalau sudah lihat di sana, ini kata sifat, tapi perhatikan yang di kata selanjutnya itu adalah kata benda. Nah, kalau kata sifat muncul terlebih dahulu sebelum kata benda, lalu kata benda itu memiliki awalan penentu, maka hubungannya adalah kita harus menambahkan kata adalah. Jadi, hubungan kedua kata ini disambung atau dihubungkan dengan kata adalah. Jadi, aku sungguh-sungguh mengetahui bahwa tempat itu adalah kudus, ya. Dari mana, Pak, adalahnya? Ya, tadi adalah itu adalah hasil dari hubungan kata sifat dengan kata benda. Itu sudah pernah kita pelajari di bab sebelumnya ya mengenai kata benda dan kata sifat. Kalau kita perhatikan di sana, jadi terjemahan lengkapnya adalah sebagai berikut. Aku sungguh-sungguh mengetahui bahwa tempat itu adalah kudus bagi Tuhan. Maaf, itunya diganti ini ya, ini. Oke. eh jadi kalau kita perhatikan sampai di nomor ini, kita menemukan beberapa bentuk bentuk kata kerja yang biasa berupa kal ya ini ada kal, ada juga bentuk infinitif. Kita juga bertemu dengan partisip ya. Kita bertemu dengan partisip. Lalu ada juga bentuk konstrak. Jangan dilupakan konstrak ini kadang-kadang kita lupakan lalu kita bingung. Nah, ini bentuk perpendekan. Lalu ada preposisi dan akhiran seperti itu. Makin terbiasa kita mengamati, makin jeli nanti kita. Oke, saya kira satu lagi kita akan melihat kalimat nomor 12. Nomor 12 saya akan membacakan bagi saudara, silahkan saudara mengikutinya. Amat kal ha'am al har Sinai migdol migadol maaf migadol ve'at katon lishma et dibre Elohim. Sekali lagi saya akan ulang. Amat kol ha'am al har Sinai migadol ve'at katon lismoa et dibre Elohim. Kata yang pertama adalah amat. Kalau kita perhatikan di sana, kata amat ini ciri-cirinya adalah kal perfect orang ketiga tunggal. Tanpa awalan, tanpa akhiran. Ini bentuk yang paling dasar sekali. Yang paling awal ini bentuk akarnya. Akar kata kerja ini selalu bentuk orang ketiga tunggal. Berbeda dengan kata kerja Yunani ya, yang mengambil bentuk orang pertama tunggal. Nah, amat berarti berdiri. Dia berdiri atau dia tinggal. Boleh. Kita lihat subjeknya. Kalau orang ketiga, kita harus selalu mencurigai. Jangan-jangan ada subjek pengganti begitu ya. Nah, di sini lihat di sini ada kal atau kol. Ini lebih tepat dibaca kol karena ini kames hatuf ya. Di kosakata tertutup ini bukan kal tapi kol. Kol haam. Jadi diucapkan kol haam artinya ada preposisi, ada awalan penentu, lalu kita terjemahkan. Artinya apa itu? Kol haam seluruh bangsa itu. Lalu al har Sinai di atas ini ada preposisi, ada kata benda. Jadi di atas atau atas gunung Sinai.
Gunung Sinai. Lalu Migadol dari kecil, ya, bukan dari orang yang kecil lebih tepat. Karena ini kata sifat berdiri sendiri. Maaf, gadol itu yang besar ya. Dari yang besar dan sampai yang kecil untuk mendengar lishmoa. Dari kata syama ditambah dengan le, kita lihat tadi ada infinitive construct. Menunjukkan cara atau tujuan atau maksud untuk mendengar. Nah, ini objek langsung. Dibre Elohim. Ada objek, ada dibre kata benda konstruk ya. Tanda objek langsung tol ya. Lalu ada kata benda konstruk, lalu ada kata benda. Artinya perkataan atau firman. Oke. Jadi kalau kita terjemahkan sekali lagi, subjeknya adalah kol ha'am. Ini memang jamak tetapi perhatikan di situ itu menjadi satu ya, menjadi satu. Kol ha'am. Semua umat itu, seluruh bangsa itu tinggal atau berdiri atau berdiam atau tinggal di atas Gunung Sinai dari yang besar sampai yang kecil. Yangnya dari mana? Nah, ini fungsi dari kata sifat yang berdiri sendiri. Kalau dalam bahasa Yunani kita mengenal substantifal ya. Mi gadol, beat katon. Dari yang besar sampai yang kecil. Untuk mendengar lismoa et dibre, perkataan atau firman-firman Tuhan. Oke, itu nomor 12. Nah, saudara, saya ingin saudara menggunakan sisa waktu yang ada untuk melihat kembali, atau kalau yang sudah mengerjakan nomor 13 silahkan menjelaskan kepada teman-temannya eh, dengan cara yang seperti saya contohkan tadi. Jadi kalau saya di sini menggunakan tabel, kalian bisa lihat di sini tabelnya seperti ini. Nanti kalau kalian bisa pause, kalau mau mengerjakan nomor 13 di pause dulu ya. Di video itu di pause, lalu coba dijelaskan siapa yang bertugas nomor 13, dikerjakan, dijelaskan. IM itu apa? Dianalisa. Jadi ada dua tabel kosong di bawah ini. Ini yang pertama adalah untuk memberikan analisa. Analisa kata per kata. IM itu apa? Ditulis di sini. Terjemahannya apa? Shamoa, ya, tishmoa. Ini satu kata sebenarnya karena ini adalah bentuk infinitif. Jadi kalau kita gabung jadinya seperti ini. Ya, terjemahannya pun satu karena ini satu kata. Hanya diulang karena ini bentuk infinitif. Im shamo shamo tish me u. Shamo tish me u. Ini kalau ada akhiran u itu orang keberapa? Nah, silakan dijelaskan. Atau kalau yang belum merasa yakin dengan penjelasannya, kalian bisa bekerja sama-sama. Jadi saya akan memberikan ini slide ini, nanti silakan waktu menjelaskan di pause dulu. Mulai sekarang pause nomor 13. Oke, di pause. Setelah selesai kita nomor 13, kita lanjutkan nomor 14. Saya akan turunkan ini nomor 14. Oke, sekarang silakan dijelaskan ya sambil videonya di pause lagi, di pause, di stop, di pause, di pause. Stop sebentar, silahkan. Oke, kita sudah selesai nomor 14, lalu sekarang nomor 15.
Oke, nomor 15 sudah selesai, sekarang nomor 16. Nomor 16 selesai, nomor 17. Nomor 17 selesai dan selesai sudah. Oke. Jadi terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf sekali lagi tidak bisa berinteraksi, tetapi saya yakin eh, saudara akan bisa bersama-sama belajar secara maksimal dengan segala keterbatasan yang ada dan jangan jemu-jemu untuk terus mencoba. Kalau belum selesai kita nanti akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.